13 juz Al-Quran. Kaila, Ya, Kaila itu emang suka pengen banget ya. Ini lagi di mana ya? Ini suasananya seperti apa ya? Ini warna apa ya? Ini pohon apa ya? Suka gitu ya? Ya, suka nanya ke siapa kalau gitu? Suka nanya ke itu enggak, ke Bunda enggak? Suka? Bunda boleh ngobrol dengan saya di sini. Ya. Bunda, yang saya tahu Bunda tuh katanya tinggal di Tangerang bersama dengan ayahnya. Dan kedua adiknya, Kak. Betul. Sementara Kaila di Makassar dan bersama dan neneknya. Iya. Iya. Soalnya neneknya nggak mau pisah, Kak Irfan. Jadi harus sama Kaila terus seperti itu. Jadi Dan sebelumnya lahir semua keluarga di Makassar. Di Makassar. Karena tugas akhirnya ke Iya, keliling-keliling. Oh. Dari Kendari, Manado, Palembang, dan terakhir Jakarta. Kau boleh tahu pekerjaannya apa yang mengharuskan pindah-pindah? Karyawan swasta sih, Kak Irfan. Jadi Bunda ikut ayahnya ya? Iya. Sementara Kaila neneknya nggak mau pisah. Nggak mau, Kak Irfan. Soalnya pengobat nenek sakit, sekarang kan nenek diabetes. Jadi selama ada Kaila, nenek merasa terhibur. Oh, Penyakitnya alhamdulillah walaupun sedikit suka sakit gitu, tapi selama ada Kaila terobati. Jadi kalau Kailanya diambil, nenek tambah sakit, Kak Irfan. Gitu Kaila, iya. iya, Oh gitu, terus Kaila suka kangen gak sama Bunda? tak suka. Suka ya? Kok kangen telepon gitu ya? Iya. Video Iya. call. Wah, alhamdulillah. Kaila ini anak pertama ya? Anak pertama. Kemarin kita sempat ngobrol, Iya, Kakak. lahir prematur. Lahir prematur. Berapa minggu? 27 minggu. 27 minggu. Keluar, Hmm. lahir. Setelah itu di inkubator selama 39 hari. Mhm. Jadi selama di inkubator itu mata Kaila nggak pernah ditutup. Pakai Ya, harusnya kan perban. ada penutup Iya. matanya ya. Jadi Kena radiasi itu iya. juga. Jadi pada saat itu semua saraf-saraf mata Kaila putus, Kak Irfan. Jadi semuanya rusak. Saat itu sudah tahu kondisi mata Kaila ketika Belum, Kak, nanti usia 3 bulan baru kami tahu. gimana Karena ceritanya? selama usia 3 bulan itu Kaila nggak pernah ada respon sama kami. Nggak pernah ada nengok senyum, nggak pernah. Jadi selalu nunduk dan matanya bengkak kayak telur, Kak Irfan. Ya Allah. Jadi tekanan mata itu tinggi sekali kata Ya, ya. dokter spesialis mata itu. Akhirnya Akhirnya dikasih cuman salep. Katanya dokternya sudah nggak ada harapan sih buat pengobatan untuk operasi atau apapun itu karena dari dalam udah rusak. jadi divonis oleh dokter lainnya di usia 3 bulan Kaila tidak bisa melihat. Belum Kak Irfan, nanti usia di 5 tahun baru kami tahu bahwa karena memang sudah permanen. Perasaannya gimana Bunda saat itu? Hancur. Hancur sekali ya. Cuma ibu yang kuatkan saya, Kak Irfan. Ya. Suami, kalau saya tidak ada ibu, saya sudah gila, Kak Irfan. Saya tidak menyangka anak pertama saya harus seperti ini. Ya. Sempat putus asa, sempat protes. Saya marah. Ya, bisa dibayangkan. Terus apa yang dikatakan oleh neneknya Kaila saat itu? Neneknya Kaila itu sangat tegar sekali. Neneknya cuma bilang, Allah titipkan anak ini, suatu saat anak ini yang membawa kita semua dalam kebaikan, mengangkat derajat keluarga. Dan alhamdulillah itu sudah dibuktikan dengan kami diberangkatkan sekeluarga haji dengan Ya, Kaila. Tahun lalu Kaila mendapatkan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi untuk membawa keluarganya berhaji.
diundang. Kita harus antri bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Kaila di usianya sudah memberikan keberkahan tersendiri kepada orang tuanya, keluarganya untuk berhaji. Dan itu diundang karena kesolehannya, hafalannya. Dan itu doa dari bunda. Neneknya yang begitu ikhlas, begitu sabar mengurus Kaila. Sehingga Kaila seperti ini, Kak Irfan. Cuman sering bertanya sih, Bunda, adek Najwa dan adek Pilar bisa melihat enggak? Saya bilang bisa, Nak. Enggak apa-apa, Kaila seperti ini enggak apa-apa, Bunda. Kaila enggak melihat di dunia, tapi insya Allah matanya Kaila bersinar di akhirat nanti, di surga. Gitu Kaila, betul ya? Ya Kak Irfan, Iya. kalau aku di surga nanti, saya kasih bunda mahkota di kepalanya. Keberkahan mempunyai anak soleha seperti ini. Di kekurangan yang dia miliki, dia tidak mengeluh. Tapi dia justru berpikir apa yang akan saya persembahkan untuk orang yang berjasa kepadanya. Rasa marah, kecewa, hancur dari bundanya Kaila manusiawi sekali. Tapi alhamdulillah ada yang mendampingi neneknya Kaila, ibunya. Bunda mengingatkan itu semua dan alhamdulillah dengan doanya pula terbukti. Kaila seperti ini bukan berarti tidak bermanfaat. Iya. Ini hanya casingnya saja yang disampaikan oleh Abi kemarin. Tapi isi dari Kaila lebih dari kami, Kaila. Amin. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan, terima kasih kepada Kaila. Ya. Abi amin. Subhanallah. Banyak orang punya dua mata tapi tidak hafal Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, jangan sedikit pun di hati merasa kecewa. Bunda, jangan sampai sedikit pun di hati ada rasa hancur. Ini bukti bahwa ananda bunda tidak berkekurangan. Bahkan ananda bunda berkelebihan. Lebih dari orang yang punya dua mata. Kita punya dua mata, tetapi belum tentu kita hafal Al-Quran seperti Kaila. Jadi kita seringkali melihat kekurangan itu hanya secara fisik. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berpesan, jika terjadi sesuatu, ucapkan bunda, qadarullah ma syaa. Ini takdir Allah. Terimalah dengan lapang dada. Bunda akan bahagia. Kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita rasakan sempurna, bukan. Kebahagiaan itu apa yang kita puaskan, apa yang Allah berikan. Kebahagiaan itu adalah kepuasan kita terhadap apa yang Allah berikan. Hidup ini tidak bisa memberikan segalanya. Bukan sempurna karena kita punya segalanya, bukan. Tapi kita sempurna karena kita bahagia diberi oleh Allah. Banyak orang tidak punya anak, mereka ingin punya anak. Banyak orang sudah punya anak, sempurna secara fisik, tetapi mental mereka rusak. Subhanallah, Kaila adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia tidak berkekurangan, tapi dia berkelebihan. Dia hafal Al-Quran, dia memberangkatkan orang tuanya ke Mekah. Siapa di antara kita, anak sekecil Kaila yang sempurna jasmaninya, bisa memberangkatkan ini? Ini Allah memperlihatkan kepada bunda. Jangan sedikit pun kecewa. Bunda ridholah bunda dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan qadarullah ma syaa. Ucapkan bunda, qadarullah ma syaa. Ini takdir Allah. Allah yang berkehendak. Dan ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini memberikan pelajaran kepada kita semua, seluruh bangsa ini yang menyaksikan acara ini. Mereka semua harus belajar bahwa kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Dan inilah bukti bahwa ketika Allah memberikan, ini yang terbaik. Apa yang Allah berikan pasti terbaik. Syaratnya satu, kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua bayi yang lahir ke dunia ini semuanya sempurna, tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Pertanggungjawabannya hanya ketika kita kembali, dibawa kemana tubuh kita ketika menjalani langkah demi langkah di dunia ini. Kaila tidak bisa melihat, tapi Kaila membantu kita membuka mata hati kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Bunda, terima kasih ceritanya.